Jangan jadi orang yang lupa diri. Kita tuh sadar benar dari mana Tuhan pilih kita, dari mana Tuhan angkat kita. Kita hidup dulu di Lombok, Dia angkat kita, bersih kita, pakai kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan lupa diri. Paulus ngomong kepada Timotius, dia sedang menyampaikan bahwa dia tidak lupa perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Aku tuh seorang penghujat, aku tuh seorang penganiaya, aku seorang yang ganas, saudara. Tapi Tuhan bisa rubah. Kalau Paulus Tuhan bisa rubah, saya dan saudara Tuhan bisa rubah. Semua karena kasih karunia, toh pengakuan dan tindakan kita harus sejalan. Amin. Harus sejalan. Kalau 2024 menang di bawah omong, kalau omong jago, lewat mati. Ya dari satu ayat ke ayat yang lain, wih, ini terlalu jago omong. Tapi kalau tindakan nol desa, saudara. Ini 2025. Pengakuanmu harus sejalan dengan tindakanmu. Itu baru namanya khotbah yang hidup. Satu Korintus 15 ayat 10 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita akan kembali tim pelayan yang diberkati, yang malam hari ini membawa kita dalam pujian penyembahan, ya. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang tidak sekedar mendengar firman, tapi lebih daripada itu, ya, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya khotbah lanjut, ya, kita masih ada dalam suasana Natal, dan tidak salah kalau saya bilang selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Persekutuan doa Alpha Omega dan juga persekutuan doa yang lain yang tergabung malam hari ini. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kiranya damai Natal, sukacita Natal menyertai kita semua di tahun yang baru. Saya sering bilang begini, saudara, di dalam khotbah-khotbah saya, bahwa dengan mudah Tuhan bisa membuat kita tidak ada hari ini. Bahkan tahun kemarin Tuhan bisa membuat kita tidak ada. Tapi kalau kita masih ada hari ini, bahkan diizinkan masuk di tahun 2025, tahun yang baru, saudara, itu murni anugerah Tuhan, ya. Itu murni kebaikan Tuhan. Tak berarti bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita, teman, sahabat, ya, atau kerabat yang sudah dipanggil pulang kemarin. Kita tidak lebih baik dari mereka, saudara. Tapi kita bersyukur kalau kita masih ada sampai dengan hari ini karena kemurahan Tuhan. Ya, pakai ini waktu, ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saudara. Karena memang ada begitu banyak orang yang sudah diizinkan masuk di tahun 2025, baru start tanggal 1 saja terus bikin dosa, saudara. Ya, pada tanggal 31 janji di gereja bahwa saya mau berubah, tapi tanggal 1 langsung mabok karena itu masih tahun baru, begitu. Jadi waktu dan kesempatan yang mereka dapatkan dari Tuhan, mereka tidak manfaatkan baik-baik, pergunakan baik-baik, saudara, untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau tahun kemarin, tahun 2024, kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau tahun 2024 tidak ada sedikit pun hal yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita sekarang di tahun 2025. Mari kita berubah, sudah. Lakukan apa saja dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Kolose 3 ayat 23 menjadi landasan, menjadi dasar hidup kita. Lakukan apa saja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara, ya. Karena kita masih diberikan kesempatan, jadi mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin, ya. Efesus pasal 5 ayat 16 dan juga Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Kalau saudara baca, ya, di situ ada kata pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakan waktu yang ada, kata pergunakan itu dari kata Yunani exagorazo. Exagorazo artinya menebus waktu, artinya tebus waktu, artinya selamatkan waktu. Itu arti dari kata pergunakan. Makanya dari Alkitab bahasa Inggris dia bilang redeem the time. Ya, pergunakan waktu ini, tebus waktu ini, saudara, selamatkan waktu, ya, saudara. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini, saudara, kita
kembali melihat ya pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, dan ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara keseluruhan bagian ini kalau Bapak Ibu baca, karena kita hanya baca di ayat 10 yang menjadi fokus pembahasan kita, tapi kalau kita membaca secara keseluruhan bagian ini, Paulus sedang meyakinkan orang-orang yang ada di Korintus tentang kebangkitan Kristus. Karena ada orang-orang di situ yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Makanya kalau kita baca di situ yang dimulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8 di situ, Paulus menekankan dengan keras di situ, saudara, tentang kebangkitan Kristus. Yesus itu mati, tapi dia bangkit. Dia tidak hanya bangkit, dia menunjukkan bukti-bukti kebangkitannya, saudara. Dia menunjukkan dirinya, saudara, kepada murid-murid. Dia menunjukkan dirinya kepada Kefas, kalau kita baca ya. Dia menunjukkan dirinya kepada 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan yang terakhir Paulus bilang, dia menunjukkan dirinya kepada saya dalam perjalanannya ke Damsyik, saudara. Yesus tangkap dia di situ, atau dia berjumpa dengan Tuhan di situ, saudara. Jadi dia sedang menekankan tentang kebangkitan, karena ada sebagian orang yang mungkin terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar pada waktu itu, sehingga memang mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Ada keraguan di sana, ada ketidakpercayaan akan kebangkitan Kristus. Makanya Paulus dengan keras meyakinkan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saudara. Kalau dia tidak bangkit, tidak ada gunanya sama sekali, kira-kira begitu. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, saudara, di sini dikatakan begini. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Artinya bahwa di Korintus ada sekelompok orang ya yang tidak percaya akan kebangkitan. Makanya Paulus meyakinkan ya, Paulus menegaskan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kalau Yesus tidak mati dan dia tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Paulus bilang, sia-sialah khotbah-khotbah kami dari satu kota ke kota yang lain. Sia-sia juga kamu percaya kepada dia karena dia tidak bangkit. Tapi persoalannya di sini dia bangkit, benar-benar bangkit. Di bagian awal tadi saya bilang, dimulai dari ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 8, dia bilang, saudara, di situ bahwa Yesus menunjukkan dirinya kepada Kefas, kepada 500 saudara sekaligus, ya, kepada para rasul, Yakobus, dan terakhir dia bilang menunjukkan dirinya kepada Paulus. Paulus hanya ingin meyakinkan mereka bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, Bapak Ibu saudara, dari apa yang disampaikan Paulus di sini, saudara, ya, dari bagian yang kita baca, kalau secara keseluruhan bisa disimpulkan, saudara, bahwa ini adalah ciri hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar itu seperti ini, bukan pengecut. Ada ajaran yang miring, ada ajaran yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak benar. Itu dia tidak tinggal diam, tapi bergerak dan membantah, bergerak dan kasih lurus. Ini contoh hamba Tuhan yang luar biasa, yang hari-hari ini ya hanya segelintir orang saja yang berani bicara kebenaran, saudara. Di media sosial berani meluruskan ajaran-ajaran yang tidak benar sedikit. Karena kebanyakan orang main perasaan so enak. Kalau kau bantah orang so enak, kalau kau tanggapi orang so enak. Apa? Persoalannya ini hal yang tidak benar dan kita tidak bisa diam. Kalau hamba Tuhan diam, ada yang bengkok, hamba Tuhan diam, lu pengecut, begitu. Itu pendeta pengecut, jadi tidak boleh diam, mesti bicara. Bapak Ibu, jadi saya bilang bahwa Paulus ini bukan ciri hamba Tuhan yang pengecut, ya. Karena ada yang melenceng, ada yang tidak benar, dia tidak diam, dia tidak biarkan begitu saja, dia luruskan, dia tanggapi, saudara, dengan tegas. Nah, ini yang saya bilang, ini hamba Tuhan luar biasa, dan spirit daripada Paulus harus ada dalam diri kita. Amin, saudara. Dari dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita mesti begini. Ada yang tidak benar, ada kawan yang bikin hal yang tidak benar, tegur, jangan biarkan begitu. Kita sulit dan kita pemata, kita tidak togor, kita kasih tinggal dengan alasan perasaan. Tidak bisa. Kita harus lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan siapapun. Amin. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin kok. Jadi ada yang salah mesti berani togor. Memang konsekuensinya orang tidak suka. Orang tidak suka. Pusing amat orang tidak suka. Yang penting Tuhan suka kita. Amin. Saya sudah beberapa kali kalau saya khotbah keras itu bisa terlihat dari wajah-wajah mereka. Ada yang senang, tapi ada yang tidak senang. Bahkan tidak tegur sama sekali. Tapi pusing amat. Pelayanan ini Tuhan punya. Amin. Saudara, Dia yang buka pelayanan. Untuk apa saya lebih menjaga perasaan orang supaya saya diundang, tapi Tuhan marah. Nah, ini yang perlu kita pelajari, ya saudara, dalam hidup kita. Belajar dari Paulus. Ada yang bengkok, ada yang mirip. Hamba Tuhan benar, hamba Tuhan yang jaga perasaan Tuhan, dia akan bantah, dia akan luruskan apapun konsekuensinya. Amin. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari-hari ini, Bapak Ibu, hari-hari ini di Kupang, NTT ini kasus bunuh diri banyak sekali. Kasus bunuh diri banyak, dan itu semua muda-muda. Semua muda-muda yang bunuh diri, entah persoalan apa yang mereka hadapi, sampai jalan yang mereka pilih adalah bunuh diri. Ya, bunuh diri bukan solusi. Bunuh diri bukan solusi. Bunuh diri adalah tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya Allah. Bagaimana mungkin kita bilang kita kenal Allah, percaya Allah, bergantung kepada Allah, lalu jalan pintas yang kita ambil bunuh diri hanya karena persoalan-persoalan tertentu. Tokoh agama harus tanggapi soal kasus bunuh diri, saudara. Pendeta harus bicara, saudara. Orang tua harus bicara kepada anak. Di sekolah, guru-guru harus bicara juga, karena ini penting. Masalah sedikit cari tali, saudara, untuk bunuh diri. Makanya saya bercanda ya kepada anak-anak muda di gereja itu, tali-tali aku simpan semua. Takut mengambil ke tali. Lu pikir ini ada persoalan, ada masalah, lalu solusi terbaik adalah bunuh diri? Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Bergantung pada Tuhan. Amin. Apa solusinya bunuh diri? Itu bukan cara yang baik. Itu tindakan bodoh dari orang yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya Allah. Orang yang percaya Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, tidak mungkin dia bunuh diri, saudara. Kita bilang begini, saudara, jangan membunuh. Jangan membunuh itu mempunyai dua makna. Jangan bunuh sesamamu, dan jangan bunuh juga dirimu sendiri. Amin kok? Jangan. Bahkan kalau kita membuat satu tindakan, saudara, untuk bunuh diri, saudara, maka itu melawan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tindakan bunuh diri adalah tindakan tidak mengasihi diri. Amin. Jadi Tuhan tidak mau begitu, saudara. Data yang lain, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Segala sesuatu itu ada waktu. Segala sesuatu ada waktu. Ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu hidup ya, ada waktu mati. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, saudara. Ya, dikatakan begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu juga untuk meninggal. Mati itu pasti, tapi bukan dengan cara bunuh diri. Amin. Nah, ini perlu disuarakan terus, saudara. Tapi berapa banyak tokoh agama yang ngomong? Belum ada. Berapa pendeta yang ngomong? Kalaupun ada, hanya segelintir yang ngomong tentang ini. Ya, lalu dengan alasan bahwa perasaan dengan keluarga korban. Iya, saya juga omong, saya juga punya perasaan dengan keluarga korban, saudara. Tapi saya mau jaga ini anak-anak muda yang masih hidup supaya jangan bunuh diri. Jadi mesti kasih nasihat yang benar. Amin kok? Amin. Bukan hanya pendeta, semua kerjasama. Pendeta, orang tua, nah itu ada kerjasama. Ya, guru, itu ada kerjasama semua untuk ngomong tentang ini. Masalah apapun, saudara, datang di Tuhan, Dia pasti tolong Anda. Amin. Orang percaya apa kok bunuh diri? Itu bukan orang percaya. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Amin kok. Kalau kita orang percaya, kita juga percaya ini firman. Bagaimana mungkin, saudara, satu pergumulan yang kita alami dalam hidup, persoalan yang kita alami dalam hidup, ujian, tantangan melebihi kekuatan kita? Tidak mungkin. Oh, ini janji firman nih. Kalau sampai Anda bunuh diri, mungkin Anda bukan orang percaya. Dan memang Anda bukan orang percaya. Orang percaya tidak mungkin begitu. Amin. Orang percaya tidak mungkin gila. Dan yang kedua, orang percaya tidak mungkin bunuh diri. Kenapa saya bilang begitu? Waktu kita percaya Yesus, Alkitab bilang kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus di dalam kita. Nah, fungsi Roh Kudus apa? Menolong, menghibur.
Nah, bagaimana kita bisa ambil tindakan bunuh diri? Berarti kamu tidak terima Yesus, kamu tidak percaya Yesus, dan tidak ada Roh Kudus. Simpel. Amin kok. Jadi saya bisa simpulkan bahwa orang bunuh diri tidak masuk surga. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, ya, yang tak memberitakan Injil, orang-orang yang tidak percaya, apalagi orang-orang keji, orang-orang pembunuh, termasuk sudah tuh yang bunuh diri dong. Sudah lihat di bagian terakhir, ya, semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Yang saya bisa simpulkan, orang bunuh diri tidak masuk surga. Bukan karena bunuh dirinya, tapi karena memang dia tidak percaya Yesus. Karena bagaimana mungkin dia bilang dia percaya Yesus, tapi di saat yang sama dia bunuh diri. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Meskipun ini pro dan kontra. Waktu video saya diposting itu ada di NTT ini segala macam, NTT update semua ada kesenai. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga. Terus saya juga tidak pusing. Yang penting saya ngomong. Paling tidak saya tuh ngomong begitu, bukan tidur. Sudah ada yang begitu kan, tahu kebenaran tapi tidur. Kalau sebenarnya lu tahu kebenaran, apalagi pendeta, kamu tidak ngomong, aduh, itu pengecut. Kalau kita mau lihat dari data ini, amin. Jadi ini betul-betul saya mau supaya kita memperhatikan anak-anak kita atau saudara-saudara kita. Ini sekarang bunuh diri bukan main-main. Kayak virus, nah. Satu bunuh diri, satu juga bunuh diri. Jangan pikir bunuh diri solusi, itu bukan solusi. Jadi saya berharap kita tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada teks yang kita baca. Memang secara keseluruhan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Paulus sedang meyakinkan orang-orang pada waktu itu untuk percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, begitu. Tidak seperti beberapa ajaran yang mempengaruhi mereka dan membuat mereka jadi ragu soal kebangkitan Kristus. Jadi Paulus bilang Yesus itu mati dan bangkit. Nah, itu hanya bagian awal yang saya kasih tahu, tapi yang kita mau fokuskan ini di ayat yang ke-15, Saudara. Kembali kepada teks kita yang kita baca, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Nah, apa yang bisa kita pelajari, Saudara, dari teladan Rasul Paulus? Karena tema, tadi saya sudah lupa omong tentang tema. Temanya adalah belajar dari teladan Paulus. Nah, belajar dari teladan Paulus dalam hal apa? Di ayat 15 ini, Saudara, ada dua hal yang akan kita pelajari dari teladan Paulus. Yang pertama, Saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus adalah tentang pengakuan. Pengakuan dari Rasul Paulus ini luar biasa. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini bicara tentang pengakuan dari seorang Rasul Paulus, ya. Paulus dengan rendah hati mengakui bahwa segala sesuatu yang dia capai bukanlah hasil kekuatannya sendiri, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Belajar dari teladan Paulus. Teladan yang mana yang bisa kita pelajari? Tentang pengakuan Rasul Paulus bahwa semua hal yang dia dapatkan dalam hidup, semua hal yang bisa dia capai, Saudara, itu semua karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia, Saudara? Kasih karunia adalah pemberian atau anugerah dari Allah yang diberikan cuma-cuma kepada manusia, meskipun manusia itu tidak layak menerimanya. Jadi simpelnya begini, Saudara, kasih karunia itu mempunyai makna yang tidak pantas dipantaskan, yang tidak layak dilayakkan. Itu namanya kasih karunia. Makanya kita belajar di poin pertama bahwa pengakuan daripada Rasul Paulus itu luar biasa. Ini semua karena kasih karunia, bukan karena kehebatan saya, ya. Pengakuan kita tentang segala sesuatu yang dicapai karena kasih karunia Allah, dan bukan karena kehebatan kita, menunjukkan kedewasaan iman dan kerendahan hati seseorang. Karena banyak orang yang tidak seperti itu, Saudara. Dari mulutnya dia mengaku semua pencapaian ini dia. Kalau bukan dia, tidak mungkin seperti itu. Banyak yang begitu. Padahal dia tidak tahu semua itu karena kasih karunia. Pengakuannya harusnya seperti Paulus. Semua yang saya capai, semua yang saya dapatkan, semua hal yang saya sudah bisa lakukan, itu semua karena kasih karunia, bukan karena kehebatan saya. Tapi berapa banyak orang yang begitu, Saudara. Di persekutuan doa dia merasa bahwa persekutuan itu tidak akan jalan kalau tidak ada saya. Padahal tidak ada kamu pun persekutuan itu bisa jalan. Kok kamu siapa? Toh yang menggerakkan ini semua Tuhan. Amin. Tuhan yang kasih kerinduan, Tuhan yang kasih kemampuan, Tuhan semua. Tapi bisa-bisanya ada orang yang begitu. Tapi memang sering saya temukan orang begitu, Saudara. Apalagi kalau dia punya potensi yang bagus dalam pelayanan, bisa main musik,
dia bisa bernyanyi, dia bisa apalagi saudara, mungkin berkhotbah dan lain sebagainya, tapi sombong saudara, dan berkata kalau tidak ada saya persekutuan itu tidak jalan, kalau tidak ada saya gereja itu tidak akan jalan. Saya tidak suka orang begitu saudara. Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Dan saya sering tulis dalam tulisan-tulisan pendek di Instagram dan lain sebagainya, saya bilang Tuhan itu tidak pernah kehabisan stok. Tidak pernah. Kamu tidak mau melayani, dia pakai yang lain. Amin. Jadi kalau dikasih kesempatan melayani sungguh-sungguh tapi rendah hati, melayani sungguh-sungguh tapi ingat semua karena kasih karunia. Saya ini kotor, saya ini sampah masyarakat, saya ini tidak dipakai. Tapi saudara, kita yang sampah ini saudara, ya, dia pilih kita, dia daur ulang. Amin saudara, dia pakai kita untuk kepunyaannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Nah, kita mau sombong apa saudara? Pencapaian apa yang sedang Bapak Ibu saudara alami hari-hari? Apa saudara? Dalam pelayanan, dalam pekerjaan atau apa? Mungkin saudara bilang, wih, saya hidup tambah naik nih, masuk 2025 tambah naik. Ingat, kasih karunia. Amin. Semakin diberkati, semakin rendah hati, semakin diberkati, semakin tahu diri. Bukan saya, tapi Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, itu yang ditunjukkan saudara, yang oleh Rasul Paulus dalam pengakuannya saudara. Saya percaya orang yang memahami dan mengalami kasih karunia Tuhan akan semakin tahu diri bahwa semua yang dicapai itu karena Tuhan dan bukan tentang dirinya. Amin saudara. Karena kalau kita sombong, hancur nanti. Amsal 16 ayat 18, kesongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada orang yang begitu sombong sekali, merasa diri semua karena dia kehebatan, nanti Tuhan pukul. Jangan saudara, jangan. Ingat Tuhan, semua ini Tuhan. Salomo bilang ingatlah penciptamu, ya kan? Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ayat itu tidak hanya tertuju kepada orang muda, karena kata kuncinya menurut saya ingatlah pencipta. Kalau ingatlah pencipta, kecil, besar, tua, muda, siapapun saudara, harus tetap ingat Tuhan. Kalau tidak ingat Tuhan, nanti berat, bahaya saudara. Ada seorang presiden namanya Tancredo Neves, presiden Brasil. Dalam kampanyenya, jadi sombong sekali. Dalam kampanyenya dia bilang kalau saya dapat 500.000 suara, ya Tuhan pun tidak bisa menurunkan saya dari kursi kepresidenan. Itu sombong atau tidak? Sombong, saudara. Benar, dia dapat 500.000 suara, tapi sehari sebelum pelantikan mati. Selesai. Kenapa? Sombong. Amin. Jangan, saudara. Pembuat kapal Titanic, dia buat itu kapal yang megah yang luar biasa. Setelah dia buat habis, dia nama Thomas Andres kalau tidak salah yang buat kapal itu saudara. Lalu waktu diwawancara saudara, ya, waktu diwawancara dia bilang, ini kapal ini terlalu bagus, kapal ini terlalu besar saudara, ya, luar biasa. Lalu diwawancarai oleh seorang reporter, ya, dikatakan begini, seberapa aman kapal ini berlayar? Dan dia bilang, ya, Tuhan tidak bisa menenggelamkannya. Itu sombong sekali. Tahun 1912 dalam pelayaran pertama menabrak gunung es, saudara. Tabrak gunung es, saudara. Yang juga merupakan ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu bisa buat apa untuk menghancurkan kesombongan kita. Amin. Jangan sombong. Kita ada sampai hari ini karena kasih karunia. Ada beberapa anak-anak di Brasil, saudara, mabok. Mereka mabuk-mabukan saudara, ya. Lalu setelah itu mereka mengingat teman mereka dijemput di rumah. Sampai di rumah saudara, ya. Karena ibu dari anak itu mencium bau mabuk begitu, minuman keras, beralkohol saudara. Lalu anaknya mau keluar, mamanya bilang hati-hati sayang, ingat berdoa. Anaknya bilang apa? Kami tidak butuh Tuhan. Artinya tidak butuh berdoa. Tuhan cocok di bagasi, di mobil itu sudah penuh. Waktu mereka keluar terjadi kecelakaan hebat, mobil itu hancur saudara. Tapi anehnya bagian bagasi aman. Tadi bilang Yesus di mana? Di bagasi. Itu sombong bukan main. Dan kasus terbaru yang kita dengar Los Angeles itu kebakarannya dahsyat luar biasa. Sebelum kebakaran itu terjadi, memang ada beberapa hal yang terjadi sebelum kebakaran. Yang pertama ada volunteer kalau tidak salah, seorang perempuan yang berkhotbah. Biasa kalau di sini ada pengkhotbah di pasar, toh mereka juga begitu di Los Angeles berkhotbah dengan ya mic seadanya, sound system seadanya, berkhotbah saudara supaya bertobat. Akan terjadi murka Tuhan ini di Los Angeles, tapi mungkin tidak ada yang mendengar. Dan juga saudara, waktu dalam acara, ya,
dalam acara yang dilakukan oleh mereka, saudara, satu acara, dan di dalam acara itu, saudara, ya, kalau tidak salah itu acara Golden Globes, ya, Golden Globes, lalu seorang host nama Nick Glaser itu dia betul-betul menghina Tuhan, betul-betul, ya. Dan di dalam acara tersebut, polling tersebut, Yesus terendah, nama Tuhan terendah nol sekali. Yang lain doi mau pilih, Yesus itu seolah-olah Yesus itu tidak penting, Tuhan itu tidak penting dalam hidup. Selesai, terjadi kebakaran yang hebat. Memang ada banyak alasan kenapa terjadi kebakaran, tapi itu sudah kalau lupa Tuhan, itu siap-siap. Mulai sombong itu tidak cari Tuhan, itu pasti hancur. Amin Bapak Ibu. Nah, saya berharap kita tidak seperti itu. Kita belajar dari Rasul Paulus, pengakuan yang bukanlah pengakuan yang biasa, itu pengakuan yang benar, membawa kita, mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita capai dalam hidup ini, ingat Tuhan, semua karena kasih karunia. Bahkan kita bisa duduk di sini untuk dengar firman, kita bisa tepuk tangan memuji Tuhan, kita bisa melayani di sini. Bukankah Tuhan yang menarik kita? Bukankah Tuhan yang pilih kita? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang pilih kita, saudara. Bukan kita yang pilih Tuhan, saudara. Itu konteksnya Yesus sedang ngomong kepada murid-murid. Saya yang pilih kalian untuk melayani, bukan kalian yang pilih saya. Itu mematahkan kesombongan kita yang seringkali kita bilang, kalau pelayanan berhasil, kalau segala sesuatu berhasil, kita sering bilang ini sayang, autorote, timur, ya Tuhan, semua kita ini kita, Bapak, bukan kamu, Tuhan. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, semuanya Tuhan yang kasih. Jadi tidak ada hal yang bisa kita sombongkan dalam ini. Semua pemberian Tuhan. Yohanes 3:27 bilang begini. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Semua jabatan, pangkat, apalagi pencapaian-pencapaian Tuhan yang karuniakan. Kita mau sombong apa? Amin. Amin. Dalam pelayanan-pelayanan kita, kalau kita berhasil atau apapun kita ini hamba. Amin. Kita hanyalah hamba, saudara. Kita ini layaknya ya dibinasakan, ya, karena dosa-dosa asal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Semua kita tentu berdosa, saudara. Dan layaknya kita dibinasakan, saudara. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh Tuhan. Waktu kita percaya Dia dan kita bisa percaya dikaruniakan, saudara. Dia yang berikan kepada kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Lukas 17 ayat 10, ya, dikatakan begini, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin, ya saudara. Baca pelan-pelan, ini luar biasa. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu, mau pelayanan, mau pekerjaan, mau apapun, saudara, yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Maksudnya, jangan sombong, aku bilang ini saya, nah. Kalau tidak ada saya, tidak akan jadi. Kamu hamba. Amin, saudara. Yang namanya hamba itu tunduk pada Tuhan. Pada zaman itu, ya pada zaman waktu itu, saudara, seorang budak atau hamba, dia kalau sudah dibeli oleh Tuhan, dia tidak punya hak atas dirinya sendiri, saudara. Jadi memang hamba-hamba atau budak-budak pada waktu itu tuh kayak dijual di pasar atau gitu, sama kayak jual makanan itu. Nah, jadi kalau ada tuan yang menebus atau beli mereka di pasar, maka orang itu sepenuhnya milik si tuan yang beli dia. Jadi pada waktu itu budak hamba itu tidak punya, tidak ada harga sama sekali. Mereka tuh seperti barang, seperti kursi, seperti meja. Mereka dianggap seperti barang, seperti kipas angin. Bedanya bernafas. Artinya mereka tidak dianggap sama sekali pada waktu itu. Nah, kalau mereka sudah dibeli, saudara, si budak, si hamba sudah dibeli oleh si tuan mau bikin apa saja terserah tuan. Mau putih ditaringnya, mau tampelin, mau apa saja. Mau buat apa saja, dia tidak berani macam-macam pada waktu itu, saudara. Karena dia sudah dibeli oleh si Tuhan. Saudara, kita ini hamba, ya. Yesus ini Tuhan kita, dia Tuhan, dia yang menyelamatkan kita, betul ya. Kalau dia sudah selamatkan kita, kita tidak punya hak atas diri kita. Yang punya hak atas diri kita ya dia. Amin. Makanya hidup dan mati ya.
Hidup dan mati kita, saudara, ya, diatur oleh Tuhan. Hidup dan mati kita, saudara, harus memuliakan Tuhan. Tidak bisa tidak. Amin, saudara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Kita hanyalah hamba. Dan yang namanya hamba, Bapak Ibu memang harus menunjukkan pengabdian. Banyak orang bilang hamba, tapi tidak menunjukkan pengabdian. Saya hamba Kristus, tapi pelayanan pilih-pilih. Saya hamba Kristus, tapi kebenaran tidak berani diberitakan. Saudara, takut perasaan dia orang. Lu bukan hamba. Kalau lu hamba manusia, bukan hamba Yesus. Amin. Jangan begitu. Yang namanya hamba, tunjukkan pengabdian. Mana pengabdianmu pada si Tuhan atau Tuhan kita? Mana? Nah, itu kita harus buktikan. Ya, saudara, jadi ini penting. Bahkan di bagian lain, saudara, dalam surat Paulus, di bagian lain kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius, saudara, ya, dia bilang begini, saudara, ya, di dalam suratnya lagi-lagi dia ngomong tentang kasih karunia. 1 Timotius pasal 1, 1 Timotius 1 ayat 12 dan ayat 13. Paulus bilang begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di ayat 12 ini penuh dengan kalimat-kalimat syukur karena Tuhan telah pilih dia, pakai dia, saudara. Tapi masuk di ayat 13, dia mulai bersaksi. Dia mulai bicara tentang siapa dirinya. Di ayat 13 dia bilang begini, aku yang tadinya seorang penghujat, aku yang tadinya seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Orang di dalam Tuhan itu tidak lupa diri, loh, saudara. Jangan jadi orang yang lupa diri. Kita tuh sadar benar dari mana Tuhan pilih kita, dari mana Tuhan angkat kita. Kita hidup dulu di Lombok, Dia angkat kita, bersih kita, pakai kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan lupa diri. Paulus ngomong kepada Timotius, dia sedang menyampaikan bahwa dia tidak lupa perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak lupa, saudara, ya, pengasihan Tuhan yang luar biasa yang dia rasakan, saudara. Aku tuh seorang penghujat, aku tuh seorang penganiaya, aku seorang yang ganas, saudara. Tapi Tuhan bisa rubah. Kalau Paulus Tuhan bisa rubah, saya dan saudara Tuhan bisa rubah. Amin. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 3 dan beberapa data yang menunjukkan bahwa memang Paulus itu ganas, saudara. Ya, Kisah 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini perbuatan baik atau tidak? Jahat, saudara. Ya, 9 ayat 1, Kisah 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Berkobar-kobar hati Saulus bukan untuk memberitakan Injil, itu setelah dia bertobat, tapi ini mengancam dan membunuh murid-murid. Kisah 22 ayat yang keempat juga bilang begini, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu kata Paulus, artinya dia ganas. Betul yang dia bilang, saya ini ganas, saya ini penghujat. Itu betul, saudara, bahwa tingkah lakunya, perbuatannya itu tidak benar. Dibuktikan dengan data-data ini, saudara. Benar-benar dia jahat, saudara. Tapi lagi-lagi, saudara, ya, kasih karunia menangkap dia. Amin, saudara. Kasih Allah yang begitu besar betul-betul menangkap seorang Paulus yang jahat waktu dalam perjalanannya mau kita usik, saudara. Ya, 1 Timotius pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15 dikatakan begini, malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka dia bilang, akulah yang paling berdosa. Ini orang yang tahu diri. Amin. Bukan Tuhan angkat sedikit sombong. Kan banyak begitu hamba-hamba Tuhan sekarang yang Tuhan angkat. Dulu lah leke, dulu orang belum kenal, dulu masih parah-parah. Tuhan angkat dia dalam pelayanan dari satu ke tempat yang lain, pakai media sosial, banyak orang yang sudah kenal dia, malah Tuhan makin angkat dia, malah lupa diri. Dia selalu tahu siapa yang angkat dia. Omong apa-apa mulai tinggi, begitu. Mau pelayanan pilih-pilih, jangan dong. Jangan begitu. Pelayanan pilih-pilih, bagus atau tidak tempatnya, begitu. Dia uang ke mana, dia persembahan ke mana, itu baru dipilih. Tidak bisa begitu. Aduh, soal berkat, saya tidak pernah ragu dengan berkat itu. Amin.
Dia pasti berkati. Sekarang tuh setia-setia saja. Amin. Berharap mau dapat tanggung jawab yang besar, tapi kalau tidak setia dalam hal kecil, nol. Percuma kamu. Amin. Untuk membuka pintu yang besar, tidak ada kunci yang bisa besar pintu. Tidak ada. Ini pintu besar. Tidak ada. Pintu besar, begini kunci besar ke pintu. Tidak ada. Hanya pintu yang kecil. Bukan pintu. Amin. Setia dulu hal kecil. Pasti berkati kita dengan hal yang besar. Jadi itu luar biasa, saudara. Semua karena kasih karunia. Jadi di bagian pertama dari 1 Korintus 15 ayat 10, saudara. Dari 1 Korintus 15 ayat 10 di sini, saudara. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus adalah pengakuannya bahwa semua karena kasih karunia. Amin. Pengertian kasih karunia tadi saya bilang simpel, saudara. Yang tidak layak dilayakkan. Itu kasih karunia. Yang tidak pantas dipantaskan. Itu kasih karunia. Tidak ada sedikit pun andil kita. Tidak ada. Dia pilih kita, saudara. Cuma-cuma. Amin. Nah, kalau dia pilih kita yang cuma-cuma, tidak bayar apapun, mari total buat Tuhan. Amen. Jadi yang pertama tentang pengakuan Rasul Paulus. Yang kedua adalah kehidupan daripada Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10b. 10b bilang begini, saudara. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang pertama bicara tentang pengakuan daripada Rasul Paulus semua karena kasih karunia. Tapi yang kedua kita bisa lihat tidak hanya pengakuannya, tapi juga cara hidupnya. Banyak orang yang tidak berintegritas, ngomong lain, bikin lain. Kelainan, Pak Yandi bilang, itu banyak, saudara. Ngomong lain, bikin lain, tidak berintegritas. Orang yang berintegritas, ngomong apa, buat itu. Itu baru orang yang berintegritas. Dan Paulus begitu, saudara. Dia pun pengakuan semua karena kasih karunia, tapi dia tidak memanfaatkan kasih karunia untuk hal-hal yang tidak benar. Justru dia rasa bahwa hidup ini karena kasih karunia, diselamatkan karena kasih karunia, dia total melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan pasti akan menunjukkan kehidupan yang berkualitas. Makanya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16 Paulus bilang begini. 1 Timotius 1 ayat 16 Paulus bilang begini, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, ini kata menarik, aku menjadi apa di situ? Contoh. Aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus bilang, saya jadi contoh, bukan hanya ngomong tentang kasih karunia, semua karena kasih karunia. Mana pembuktiannya? Pembuktiannya lewat gaya hidupnya. Dia jadi contoh, jadi teladan bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Itu luar biasa. Hidup itu harus jadi teladan. Hidup itu harus jadi contoh. Amin. Kamu mau hebat ya apapun, kalau tidak jadi teladan, nol besar. Khotbah ini gampang, saudara. Tapi kalau saudara memang punya karunia bicara, terlalu gampang, tinggal klik saja di Google. Khotbah begini banyak nih, di YouTube begini banyak. Saudara tinggal belajar khotbah, gampang. Tapi untuk buat apa yang saudara khotbahkan atau hidupi apa yang saudara khotbahkan, itu susah, saudara. Amin. Bukan hanya saudara, kami ini khotbah ini, kami tinggal kanan juga. Buat juga tidak sempurna, saudara. Amin. Nah ini luar biasa, saudara-saudara ya. Harus memberikan contoh, harus jadi teladan, saudara, dan itu sungguh luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Ini mau menunjukkan kepada kita betul keselamatan karena kasih karunia. Keselamatan karena kasih karunia. Tapi bukan berarti karena keselamatan karena kasih karunia jadinya gampangan begitu, jadinya murahan begitu. Tidak bisa begitu. Memang keselamatan tidak ada andil perbuatan baik kita. Tidak ada sama sekali. Perbuatan baik itu adalah bukti atau akibat atau bentuk syukur karena kita sudah selamat. Betul, kita sudah selamat, baru buat baik, saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi banyak orang kan yang tidak begitu. Dia bilang, oh hidup itu anugerah, hidup itu kasih karunia. Jadi hidup sembarang, dia hanya habis di ngomong, hidup adalah kasih karunia. Tapi mana bentuk nyatanya lewat perbuatan dan sikap? Tidak ada. Paulus jadi contoh. Makanya saya bilang dua hal yang kita pelajari dari 1 Korintus 15 ayat 10, pengakuan dan hidup daripada Rasul Paulus. Itu orang hamba Tuhan yang nyata, yang hidup, yang luar biasa. Ngomong pelayanan Paulus, aduh saudara, Paulus di pelayanan terlalu dahsyat, saudara. Ya, dalam 2 Korintus pasal 11 kalau kita baca,
Dia punya penderitaan luar biasa dalam pelayanan, ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 28. Dia bilang begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini bukan kalimat hitung-hitungan atau kalimat sombong dari Paulus, bukan. Tapi ini orang yang hidup dalam kasih karunia, atau orang yang betul-betul mengalami kasih karunia itu yang begini. Total, saudara. 24. 5 kali aku disesak orang Yahudi. 5 kali aku disesak orang Yahudi, dicambuk oleh orang Yahudi, saudara. Ya, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali 5 berapa kali sendiri, saudara. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Saudara lihat, dalam perjalanannya, pelayanannya, saudara, ada ancaman. Bukan kita tahu sekarang pelayanan ini ancaman di mana? Tidak ada, saudara. Tidak ada ancaman. Tekanannya tidak sama dengan Paulus. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Artinya bahwa pelayanan Paulus sungguh luas, saudara. Lu mau di mana? Saat ini sudah lakukan dengan total. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Saudara lihat. Betul, sekarang habis pelayanan tidur enak mandi. Aku kerap kali tidak tidur, saudara. Aku lapar dan dahaga dalam pelayanan. Kita pelayanan enak, saudara. Habis khotbah orang kasih makan, saudara. Habis khotbah kita makan enak. Karena dapat persembahan, saudara, ya. Dapat persembahan kasih, maksudnya. No, lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Saudara, ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, maksudnya masih banyak sebenarnya, masih banyak, tapi tidak mau tulis semua. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kalau bukan kasih karunia, bagaimana dia bisa kuat? Amin. Ini kan karena kasih karunia. Amin. Orang yang rasa kasih karunia Tuhan, dia pasti total buat Tuhan. Orang yang rasa kasih karunia Tuhan, di tahun 2025 dia akan semangat, menyala, terbakar, saudara, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan meledak untuk Tuhan, ya, saudara. Bukan main-main. Kalau 2024 kita masih hitung-hitungan, kita masih malas-malasan, ya. 2025 jangan lagi. Kan semua karena kasih karunia, toh pengakuan dan tindakan kita harus sejalan. Amin. Harus sejalan. Kalau 2024 menang di bawah omong, sah. Kalau omong jago, cerewet mati, ya. Dari satu ayat ke ayat yang lain, wih, dia terlalu jago omong. Tapi kalau tindakan nol besar, saudara. Ini 2025. Pengakuanmu harus sejalan dengan tindakanmu. Itu baru namanya khotbah yang hidup, saudara. Kepayan dibilang tuh, khotbah yang bagus tuh bukan berapi-api atau berair-air. Khotbah yang bagus itu bukan yang tulis dan tidak tulis, saudara. Khotbah yang bagus, yang benar, apa yang diomong, lu buat. Itu baru khotbah. Dan saya berharap kita seperti Rasul Paulus. Ini luar biasa. Hamba Tuhan yang dahsyat, hamba Tuhan yang apa ya, saudara, memberikan satu teladan luar biasa. Saya menyesal, khotbah bagus saya tidak bawa, saya kembaran. Maksudnya ini poin khotbah yang ini khotbah pertama kali yang saya khotbah. Maksudnya khotbah ini kan kita ada siap baru apa. Tapi ini baru saya khotbah siap. Begitu. Biasanya kalau saya siap khotbah itu bisa dipakai beberapa tempat. Misal kita lihat audiensnya seperti apa. Tapi ini khotbah ini baru siap untuk saudara. Maksudnya mereka amin, tapi Tuhan tidak berkehendak, ya. Tuhan tidak berkehendak, nggak mau karena. Jadi itu sudah, ya. Ini tahun 2025, mari bangkit bagi Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya tidak terlalu lama khotbah, cukup begitu saja. Yang penting kita paham bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Ya, semua pencapaian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat, jangan bilang itu beta, itu karena beta pintar, itu karena beta pendoi, itu karena beta jabatan, itu karena beta hebat. Tidak, bilang semua karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Amin. Lalu masuk yang kedua, selain pengakuan hidupmu seperti Paulus, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ngomong sejalan dengan apa yang dia lakukan. Saya berharap kita tidak hanya hebat ngomong, pandai ngomong, tapi juga pandai dalam melakukan firman. Itu yang
nanti merangsang orang-orang untuk mau hidup juga, mengenal Tuhan juga. Karena kalau dia lihat kita hanya habis di semangat di persekutuan doa saja, ya toh, hari Sabtu di Batel, nanti hari lain di tempat lain, hari Rabu datang sini, pokoknya 1 minggu dia persekutuan doa. Tapi kalau tidak ada perubahan hidup, orang tidak ada apa-apa. Ya toh, jangan bikin malu Tuhan. Cukup terus bikin malu Tuhan. Dulu itu kan terlalu bikin malu Tuhan. Sekarang jangan lagi. Sekarang kita berubah dan kita lakukan yang terbaik. Amin. Hanya ini yang saya sampaikan. Dengan tepuk tangan.